Enci Magda, halo, masih di mute? Pagi Joan, pagi Orlen, pagi El, Pagi, Ci. pagi Afiel, Emily, Enci Magda sudah. Pagi, Ci. Selamat pagi. Afiel sama Emily udah siap ya? Iya, Afiel, Emily, Jumat sudah siap ya? Udah, Ci. Oke, baiklah. Oke, Ci pengen coba dulu nih. Teman-teman yang baru, ada Matthew, ada Clarkson, ada Yuka. Siapa lagi? Ivi. Ivi enggak, Ivi udah lama ya? Udah dong. Oke, sama. Kayaknya Udah yang ya? hadir, iya baru itu aja, Ci. Oke. Bagi teman-teman kita yang baru, selamat bergabung di kelas AK. Kita akan mencoba dulu ya yel-yel kita. Semuanya boleh di-unmute ya. Oke. Adik-adik AK1, apa kabarnya? Sehat dan luar biasa. Oke. Adik-adik AK2, apa kabarnya? Luar Biasa. Oke, semuanya dalam keadaan sehat ya? Enci, apa kabarnya? Enci Iren sehat dan luar biasa. Oke, kita semua dalam keadaan yang sehat. Kita sekarang udah siap ya mau memulai ibadah? Untuk itu Enci minta adik-adik semuanya berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Berdiri. Oke, adik-adik, sebelum ya. Oke. Adik-adik, bila Roh Allah ada di dalam diri kita semua, apa yang adik-adik lakukan? Sukacita, Ci. Sukacita, ada lagi? Ayo adik-adik coba. Apa yang adik-adik ada dalam diri adik-adik jika Roh Allah ada dalam diri adik-adik? Roh Allah. Damai. Ya. Karena sejahtera, Ci. Damai sejahtera, Ci. Damai, Ci. Oke, Eni. Damai katanya, Ci. Damai, ya. Damai sejahtera, sukacita. Ada lagi? Tentram. Tentram, happy. Oke. Karena itu Unci mau undang adik-adik semua, kita sama-sama menyanyi dari Bila Roh Allah ada di hatiku. Gerakannya
gerakannya, bila roh Allah ada di hatiku, kukan menari seperti Daud menari. Oke. Bisa ya? Bila roh Allah ada di hatiku, dalam hatiku, kukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah. Oke. Sama-sama kita nyanyi ya, pakai gerakan. Roh Allah ada di dalam, seperti Daud menari. Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari. Oke, silakan duduk adik-adik. Iya, sebagai perkenalan kita masuk dalam games hari ini. Hari ini, Enci pengen tahu nih adik-adik saling kenal apa enggak ya? Enci pengen tampilkan wajah adik-adik. Enci pengen adik-adik tebak. Ini adalah wajah siapa yang tahu? Boleh angkat tangan. Ini mengenal teman baru ya? Iya, Ciri. Ayo. Boleh tuh Sief tunjuk tangan. Siapa, Sief? Oke. Yuka. Siapa? Yuka. Yuka. Coba kita lihat, benarkah? Ya, kata? Oh, benar. Iya. Sekarang yang kedua. Ayo. Siapa yang bisa tebak? Angkat tangan. Teman baru kita lagi nih. Ayo siapa? Ya, teman baru. Ada yang kenal? Ada yang kenal? Langsung unmute aja, langsung jawab. Boleh langsung jawab, boleh. Ayo, coba Siapa dilihat. ya? Siapa Ada ini clue-nya ya nggak, wajahnya? Ci? Anak baru loh. Ada clue lain nggak, Ci? Oh, Anak clue-nya siapa ya? lagi. Anaknya Enci. Itu Afia Santi. tangan. Ya, siapa? Tangan. Fran. Ya, pinter. Coba, iya benar. Adik Franz. Sekarang gambar yang ketiga. Ya, ada yang bisa tebak?
Teman Siapa baru Kak juga, ini? teman baru juga. Nggak Ada yang tahu, bisa kasih tebak? clue, Ci. Siapa? Kasih clue kali, Ci. Oke. Ah, Anaknya siapa ya? namanya, mamanya, Ivan. namanya Nih. Mama Jelika. Wika. 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 Coba kita lihat benar nggak? Enggak ya? Oh, Iya. benar. 100 buat Lea. Yang berikutnya. Coba kita lihat. Ini siapa? Kalau yang ini mengenal kakak-kakak yang lama ya? Siapa? Iya. Iya. Oke, kita lihat apa benar ini Chef. Betul. Ternyata kalian masih mengenal teman kalian. Sekarang yang kedua. Wah, siapa ini? Fiel. Fiel. Oh, coba benar nggak? Iya, benar. 100 buat kalian semua. Ternyata kalian. Berikutnya. Ayo siapa? Ayo siapa? Oh, Emily. Emily. Benar nggak Emily? Coba kita lihat. Oh, Iya, benar. benar. Oke. Masih mau main lagi, tapi kita harus ibadah ya adik-adik ya. Mainnya di aktivitas nanti. Nanti aktivitas kita main lagi ya. Oke. Sekarang semuanya udah siap ya. Kita mau masuk dalam ibadah. Sekarang duduk yang manis. Kita saat teduh dulu. Oke. Saat teduh selesai. Sekarang mau masuk dalam ibadah. Kita mau berdoa. Lipat tangannya. Tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena pagi hari ini kami sudah berkumpul, walaupun melalui online, kami hendak beribadah kepadamu. Tuhan Yesus, berkati kami semua, agar kami dapat mengikuti ibadah dari awal hingga akhirnya dengan tenang. Tuhan Yesus, tolong juga enci-enci yang akan melayani, kiranya Tuhan mau berkati, agar dapat melayani Engkau Tuhan dengan penuh sukacita. Teman-teman kami yang masih belum bergabung, Tuhan juga mau sertai, agar mereka boleh bersama-sama beribadah dengan kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, kita akan masuk dalam ujian pembukaan. Bapa di surga mengasihiku. Berdiri nggak, Ci? Ya, kita berdiri. Berdiri, sorry. Semuanya berdiri ya. Suaranya tidak terdengar, Ci. Bapa di surga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya
dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Ya, boleh duduk. Kita akan masuk dalam Mazmur Pujian. Mazmur Pujian diambil dari Mazmur 23. Kali ini kita akan bawa dalam bentuk nyanyian. Kita akan nyanyi sama-sama ya. Mazmur 23. Enci Magda masih di mute. Sama-sama kita nyanyi ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Udah. Oke. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena
Oke adik-adik, sekarang duduk yang manis. Kita akan mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Ciwelo. Silakan Ciwelo. Adik-adik yang dikasihi, sebelum kita membaca firman, mendengarkan cerita, kita akan berdoa. Semuanya lipat tangan dan tutup matanya. Yuk kita berdoa adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi yang indah di hari ini. Kami boleh berkumpul di Zoom online untuk mengikuti ibadah HIMPA. Kini tiba saatnya kami akan membacakan firman-Mu di Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan dari hamba-Mu. Kuasailah hamba-Mu dengan roh hikmat-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang siapkan Alkitabnya. Sudah siap semuanya? Sudah siap adik-adik Alkitabnya? Kita akan baca bersama dari Kisah Para Rasul 5, Kisah Para Rasul 5, ayat 12 sampai dengan 16. Sudah dapat semuanya? Nanti Inci yang baca ya. Sudah dapat adik-adik? Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai dengan 16. Sudah dapat? Dibaca ya. Sudah, Ci. Ya, Inci baca, adik-adik duduk yang manis ya. Yang baca. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun, mereka sangat dihormati banyak orang. Dan makin lama, makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan, mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Adik-adik, kita sudah membacakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekarang kita akan mendengarkan ada animasi, yaitu video ya adik-adik. Silakan Ci Agatha. Petrus dan para rasul yang lain menolong begitu banyak orang sakit. Tetapi mereka bukan dokter. Mereka memiliki sejenis kuasa penyembuhan. Roh Kudus menggunakan mereka dalam cara yang khusus. Itu adalah waktu yang menyenangkan. Para rasul sibuk dari pagi hari sampai malam hari. Para rasul dan umat percaya yang baru ini sering bertemu di serambi Salomo di Bait Suci. Mereka tak bosan-bosan menceritakan kabar baik tentang Yesus satu dengan yang lain.
mereka sering berdoa bersama-sama. Tiap hari, jumlah orang percaya makin bertambah. Sejumlah besar orang, pria dan wanita, bergabung dengan umat percaya tersebut. Setiap hari adalah petualangan yang baru. Setiap hari selalu adalah sebuah petualangan ketika seseorang digunakan oleh Tuhan. Petrus dan Petrus Oke adik-adik, tadi adik-adik sudah melihat sekilas video. Tapi sebelum Enci cerita, Enci mau mengucapkan selamat pagi adik-adik semua. Coba Enci mau dengar suaranya? Selamat pagi, Ci. Selamat pagi, Ci. Pagi, luar biasa. Selamat hari Minggu semuanya. Apa kabarnya adik-adik semua? Baik ya, sehat dan luar biasa. Welo, sehat dan luar biasa. Wih, keren ya. Pagi-pagi sudah cantik, sudah ganteng-ganteng, duduk yang manis, mendengarkan firman Tuhan. Begini ya. Ya, adik-adik. Nah, gitu. Biar kelihatan Ciwelonya di dalam TV kan. Ya. Terima kasih, Mama. Yuk, sekarang Ci mau cerita ya. Adik-adik, tadi kita sudah membacakan firman Tuhan, ya, yang terdapat dari Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai 16. Dari mana adik-adik? Siapa yang ingat tadi Enci bilang? Dari pembacaan Alkitabnya dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 5. ayat Ayat 12 sampai 16. Wih, pinter ya. Sudah kita membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai dengan 16. Nah, sesudah itu adik-adik tadi mendengarkan video mengenai siapa? Mengenai Rasul Petrus dan Rasul yang lainnya. Ya, videonya tadi. Mengenai Rasul siapa tadi yang adik-adik dengar di video? Rasul Petrus. Wih. Ya. Iya, Rasul Petrus ya. Yang pada saat itu mereka sedang berada di Serambi Salomo ya. Serambi Salomo itu adalah halaman ya atau pelataran bait suci atau bait Allah. Nah, seperti yang digambar tuh adik-adik ya. Jadi itu pelataran atau halaman ya. Halaman atau pelataran bait suci atau bait Allah. Karena pada saat itu orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka berkumpul, bersukacita, bernyanyi, berdoa, dan bertambah hari bertambah banyak jumlahnya. Mereka berkumpul di Serambi Salomo. Mereka semua juga sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Rasul Petrus dan juga rasul-rasul yang lainnya. Nah, pada saat itu juga murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya selain mengabarkan firman Tuhan, mereka juga dikuasai oleh Roh Kudus. Rasul Petrus dan murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya, mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus untuk dapat
menyembuhkan orang-orang sakit. Orang yang lumpuh bisa berjalan kembali. Dan banyak orang sakit yang disembuhkan. Yang sebenarnya kuasa penyembuhan itu datangnya dari Roh Tuhan melalui Roh Kudus. Dengan mujizat dan kuasa Roh Kudus, maka yang datang kepada rasul-rasul Tuhan Yesus, yaitu Rasul Petrus dan rasul-rasul yang lain, makin bertambah banyak orang sakitnya. Mereka dibawa oleh keluarganya datang ke Serambi Salomo untuk dapat disembuhkan. Dan dengan mujizat serta kuasa Roh Kudus, maka semakin banyak orang sakit yang disembuhkan oleh para rasul dengan pertolongan dari Roh Kudus. Semuanya disembuhkan oleh pertolongan Tuhan. Bahkan mereka terus berdatangan sampai akhirnya Serambi Salomo menjadi penuh sekali. Dan mereka akhirnya diletakkan di jalan-jalan, di atas balai-balai atau tilam-tilam. Nah, adik-adik, Roh Kudus selalu hadir saat Rasul Petrus dan para rasul yang lainnya mengabarkan firman Tuhan dan menyembuhkan orang sakit. Hal itu menyatakan bahwa kehadiran Tuhan Allah bersama-sama dengan mereka semua, beserta dengan para rasul. Roh Kudus selalu hadir bersama dengan umat-umat percaya di setiap saat. Mereka bersuka cita, bergembira, bahkan saat sedih pun Roh Kudus selalu hadir, senantiasa menghibur mereka semua. Nah, adik-adik, Enci sekarang mau tanya kepada adik-adik. Adik-adik tahu nggak Roh Kudus itu seperti apa ya? Ayo, siapa yang tahu? Nah, sekarang Enci mau ingatkan. Sebelum Tuhan Yesus meninggalkan murid-muridnya ke surga, Tuhan Yesus berpesan bahwa Roh Kudus tetap hadir menyertai murid-muridnya dimanapun mereka berada. Nah, sekarang Enci mau tanya nih sama adik-adik. Adik-adik tahu nggak sih Roh Kudus itu seperti apa sih yang pernah adik-adik rasakan? Ayo, siapa yang tahu? Ciren, coba dilihat siapa yang tahu ya, Ci? Yang bisa jawab ya, Ci? Ayo adik-adik boleh di-unmute kalau mau coba jawab. Boleh. Di-unmute adik-adik. Ya, supaya adik-adik bisa menjawab pertanyaan Ada Enci. yang Ayo. pernah ngerasain nggak Roh Kudus kayak apa? Atau ada yang pernah tahu Seperti nggak? apa sih? Nah, Kayak sekarang apa Roh Ci mau Kudus? kasih tahu nih, Ciren mau kasih tahu ya, Ciwelo mau kasih tahu. Adik-adik, adik-adik pernah nggak merasakan kalau ada angin di sekitar kita? Misalnya ada angin sepoi-sepoi, aduh sejuk banget rasanya. Tapi kalau di pinggir pantai, ada angin pantai. Angin pantai seperti apa? Agak kencang ya. Ya, anginnya. Kita juga berasanya seperti, aduh anginnya kencang banget ya. Seperti itu pasti ya. Nah, adik-adik tahu nggak? Adik-adik kan nggak bisa melihat angin. Bisa nggak ngelihat angin? Bisa nggak? Siapa yang udah pernah lihat angin? Tanya coba. Ayo. Siapa yang udah pernah lihat angin? Ada yang udah pernah lihat angin nggak? Warna apa angin itu ya? Ada Warnanya warnanya apa sih, Ci? Hah? Coba. Siapa yang tahu? Udah pernah ngelihat angin, terus warnanya apa sih anginnya ya? kelihatan nggak sih angin itu? Iya ya, Ci. Nggak kelihatan. Nggak Nggak kelihatan. kelihatan, Ci. Cuman dirasa. Pinter. Siapa tuh, Ci, yang jawab, Ci? Emily, Ci. Wih, luar biasa, Emily. Terima kasih, Emily. Betul. Ya, jadi anginnya itu nggak bisa dilihat sama adik-adik. Baik angin
sepoi-sepoi, angin yang kencang, yang ada mataharinya terik, ada anginnya juga. Tapi adik-adik nggak pernah melihat angin itu seperti apa ya. Yang adik-adik rasakan, cuman merasakan, ih ada anginnya, aduh kenceng ya anginnya ya, aduh dinginnya anginnya ya. Nah, seperti itu nggak adik-adik? Jadi kita hanya dapat merasakan. Kita nggak bisa melihat angin, tapi kita bisa merasakan angin itu rasanya seperti apa. Angin yang dingin, angin sepoi-sepoi, atau angin yang sangat kencang sekali. Ya, tetapi kita tidak pernah melihat angin itu seperti apa, warnanya bagaimana. Tidak pernah kita lihat. Nah, sama halnya Roh Kudus adik-adik. Sama. Nah, Roh Kudus itu adik-adik tidak bisa dilihat juga. Sama seperti angin, nggak bisa dilihat. Ya, Roh Kudus juga tidak bisa dilihat. Tapi kita bisa merasakannya. Ya, bisa merasakannya nggak adik-adik kehadiran Roh Kudus di setiap saat? Bisa nggak? Ayo, siapa yang tahu? Coba diangkat lagi tangannya, siapa yang bisa jawab? Bisa nggak adik-adik merasakan kehadiran Roh Kudus setiap saat? Hah? Ayo, Ayo. yang pernah merasakan boleh langsung unmute juga. Masih ada yang belum geleng-geleng juga, Ci. Masih bingung. Aduh, belum tahu ya. Dikasih tahu lagi deh. Bisa, Ya. Ci. Oh, Emily bisa, Ci. Oh, Emily bisa. Emily lagi, ayo. Ini ya. Luar biasa. Gimana, Kalau Emily? merasakannya seperti apa, Em? Bisa bangun pagi. Luar biasa. Ya. Roh Kudus hadir bersama dengan adik-adik, sama enci-enci, mama, papa, semua orang-orang yang dikasihi Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dalam bentuk seperti apa? Bisa bangun pagi. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini saya boleh bangun kembali. Boleh menghirup udara segar di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, sertai kami Tuhan di dalam aktivitas kami, di dalam sekolah kami. Aduh, senang sekali rasanya ya, bisa merasakan nafas kehidupan yang baru karena Roh Kudus selalu hadir bersama dengan kita. Nah, kemudian ada lagi, pada saat pandemi seperti sekarang ini, Tuhan Allah bekerja dan dengan kuasa Roh Kudus menghadirkan vaksin. Adik-adik tahu vaksin? Nah, seperti itu tuh. Ada siapa tuh yang divaksin tuh? Ada siapa tuh? Bapak Presiden kita ya, sedang divaksin. Bapak Jokowi juga divaksin. Luar biasa. Bapak Jokowi. Bapak Jokowi juga divaksin loh adik-adik. Ya, pasti Mama Papa juga divaksin, kakak-kakak juga divaksin, ada yang divaksin, ya, supaya kita menjadi sehat, imun tubuh kita menjadi kuat dan sehat. Makanya pada masa pandemi ini semuanya harus divaksin. Itu semua karena Roh Kudus bekerja, ya, bagi para ahli-ahli, ya, ahli-ahli orang pintar. Bagaimana cara mengatasi pandemi dengan menghadirkan vaksin. Kemudian ada lagi yang lain. Roh Kudus hadir dan kuasa Tuhan bekerja dengan kasih karunia-Nya hadir di tengah-tengah para dokter dan perawat yang merawat orang sakit. Nah, nih adik-adik, seperti gambar ini ya. Ada adik yang sedang sakit, tapi dia tidak takut diperiksa oleh dokter dan bersama dengan perawat di sampingnya. Luar biasa ya adik-adik ya. Nah, apalagi nih yang kita rasakan Roh Kudus? Apabila kita sedang sedih, ya, kita sedang sedih, teman-teman adik ada yang sedang sedih, Roh Kudus tetap hadir bersama dengan kita. Bagaimana kalau kita sedang sedih? Kita berdoa, ya, kita berdoa, minta Roh Kudus supaya menghibur selalu, ya. Kalau teman kita sedang sedih
atau mama papa sedang sedih, kita berdoa, Roh Kudus tolong hibur mama papa, tolong hibur teman-teman, kakak adik, oma opa, enci engku. Didoakan kalau lagi sedang sedih, supaya Roh Kudus tetap hadir dan tetap menghibur kita semua. Ya, itu. Kemudian ada lagi adik-adik, apabila ada teman kita yang sedang sakit, Roh Kudus hadir nggak? Roh Kudus tetap hadir. Ya, kita terus berdoa. Betul ya, hadir di tengah-tengah kita. Kita berdoa, minta pertolongan Roh Kudus, sembuhkan teman kita yang sedang sakit, kakak kita yang sedang sakit, atau adik kita yang sedang sakit. Ya, pinter. Kemudian, adik-adik, setiap pagi, kalau pagi-pagi nih, setiap hari, adik-adik ngapain? Ayo, belajar online. Siapa yang setiap hari ikut belajar online di rumah? Dengan ibu guru. Wah, semua ya. Ada tunjuk tangan tuh. Iya, semuanya. Wah, semuanya belajar online di rumah ya. Nah, itu juga pertolongan Roh Kudus. Walaupun dalam masa pandemi seperti sekarang ini, adik-adik nggak boleh keluar ke sekolah, nggak boleh kemana-mana. Tapi jangan takut, jangan khawatir. Roh Kudus beserta dengan adik-adik untuk bisa sekolah online. Luar biasa. Para ahli menemukan caranya bagaimana ya supaya adik-adik bisa sekolah. Oh, diciptakanlah Zoom online di mana mama, papa, kakak, adik semua bisa belajar, bisa bekerja dari rumah dengan sehat tanpa harus keluar kemana-mana. Jadi berada di rumah saja. Nah, kemudian apalagi ini pertolongan Roh Kudus? Kita harus selalu memakai masker, ya. Kita selalu memakai masker. Roh Kudus mengingatkan adik-adik selalu memakai masker dimanapun kita berada. Mama, papa, kakak, adik, oma, opa, encingku semuanya jangan lupa memakai masker, cuci tangan, tidak bisa berpergian kemana-mana kalau tidak. Nah, banyak sekali ya nih adik-adik ya. Pasti banyak lagi yang lain ya adik-adik yang boleh adik-adik rasakan. Pertolongan Roh Kudus, pertolongan Tuhan yang selalu hadir di tengah-tengah kita semua. Ya, masih banyak lagi pertolongan-pertolongan Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kita dan menolong anak-anak Tuhan untuk selalu berdoa dan mengucap syukur. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh takut dan cemas karena Roh Kudus selalu hadir bersama-sama dengan kita di dalam segala hal, di dalam keluarga kita semua. Amin. Nah, adik-adik, sekarang adik-adik, Ci mau tanya nih, ada games, pertanyaan, ada pertanyaan Ci Agatha ya sebelum aktivitas. Ci mau nggak banyak, cuma sedikit nanyanya. Tapi Ci Iren, Ci Inci yang lainnya, tolong perhatiin ya, siapa sih yang bisa jawab ya? Nanti ada hadiahnya Ci Iren ya. Wah tuh Ci Iren udah manggut-manggut tuh, mantap. Oke, ya siap-siap semuanya. Ci mau nanya nih. Ya siap, coba di-unmute ya. Di-unmute, jadi Incinya bisa kelihatan nih. Incinya bisa tahu nih. Ci Iren juga bisa lihat nih. Siapa yang duluan jawab nih? Sudah? Oke deh. Yang pertama, sebutkan. Ya, diam dulu ya adik-adik. Inci dulu ya yang mau bertanya ya. Sekarang adik-adik, sebutkan tempat berkumpul orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus untuk mendengarkan firman Tuhan. Namanya tempatnya apa tadi? Baik. Gereja. 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 Tadi Inci sebut gereja enggak? Baik Allah. Baik Allah. Iya. Di depannya Bait Allah namanya?
di halamannya namanya apa tadi? Di depan bait Allah yang di halamannya namanya titik-titik Salomo. Nah, Enci bantu nih. Ci, siapa tuh, Ci? Joan atau Orlen tuh tadi yang jawab. Aku bingung bedainnya. Sama Orlin. Oh, Oh, dua-duanya. Luar biasa. Iya, betul. Serambi Salomo, ya. Enci tadi udah ingatkan. Titik-titik Salomo. Oke. Yang kedua, sebutkan nama rasul yang dengan pertolongan Roh Kudus dapat menyembuhkan orang sakit. Ayo. Rasul Petrus. Siapa Ciren? Afiel ya? Rasul Petrus. Siapa Ciren? Afiel duluan tadi, Ci. Oh, Afiel duluan. Oke deh. Nah, sekarang yang lain ya. Tadi sudah siapa Ci tadi? Yang pertama Joan dan Orlen. Joan dan Orlen, yang kedua Kedua Afiel. Afiel. Nah, sekarang teman-teman yang lain ya. Yang ketiga, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terdapat dari Kisah para Rasul 5. 12 sampai 16. apa sih? Siapa sih? Yang pertama tadi Lea, habis itu Ya. ada Jesslyn yang Iya. lengkap juga. Ci juga lihat Leandra dulu ya. Iya. Betul. Oke. Yang keempat, Ayo lagi adik-adik yang lain. jangan takut, pasti bisa. Ayo, jangan cemas, pasti bisa. Nomor 4, yang memberi pertolongan kepada adik-adik dan Tuhan. kita semua yang selalu hadir di tengah-tengah kita. Ayo, apa? Roh Kudus. Yang duluan tadi, Ci. Allah. Ya, oke, lanjut. Yang terakhir, Juweloknya ada 2. ada 1. Ci, ada 1 nih. Roh Kudus selalu hadir di tengah-tengah kita dan selalu menolong anak-anak Tuhan. Untuk itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu mengucap dan Terima kasih. Terima kasih. siapa tuh yang jawab tuh, Ci? Dan berdoa. Ya, Syukur dan terima kasih ya, Ci ya. Kalau Ya. yang jawab tadi itu Rio. yang berdoa tadi, Yang berdoa tadi aku nggak kelihatan lagi, Ci. ya, Aduh. mengucap syukur dan terima kasih ya pada Tuhan atas pertolongan Roh Kudus yang hadir selalu di tengah-tengah kita. Untuk itu, bagaimana caranya kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan dan Roh Kudus? Dengan cara, ayo siapa sekali lagi nih? Dengan cara seperti apa? Terima kasih. Nah, Ciwelo kalau yang ini semuanya menjawab. Bareng-bareng semuanya. Selain berdoa, coba salah satu lagi. Siapa lagi? Membaca Alkitab. Nah, itu dia. Jesslyn tuh. Siapa sih? Jesslyn. Jesslyn ya. Kita rajin berdoa, ucapan syukur kita kepada Tuhan dan Roh Kudus dengan berdoa, membaca Alkitab atau membaca firman Tuhan, mengikuti ibadah IHMPA, dan selalu memuji serta memuliakan nama Tuhan. Oke deh, udah selesai ya, Ci? Nah, sekarang kita akan aktivitas. Adik-adik udah disiapkan aktivitasnya? Mama Papa sudah siapkan ya? Nanti Enci akan kirimkan videonya, cara membuatnya seperti apa. Cuman Enci hanya untuk mengingatkan aja aktivitas yang harus disiapkan oleh adik-adik ya. Nanti adik-adik dapat membuat tas yang seperti ini adik-adik.
ya. Dari amplop. Ini dari penutup amplop ya adik-adik. Nih talinya. Nah, kebetulan Ci ini gambarnya tentang anak yang memakai masker. Adik-adik boleh gambar apapun juga boleh ya adik-adik. Nanti adik-adik di bawah gambar tersebut adik-adik menceritakan di bawahnya. Ya adik-adik menceritakan ya pertolongan Roh Kudus pada saat memakai masker seperti ini. Ceritakan ya adik-adik di bawahnya ya. Nanti dikasih hiasan boleh seperti ini. Nah, seperti ini hiasan. Ya, tuh. Adik-adik boleh memberi hiasan kepada tasnya. Tas ya. Dari amplop coklat nih adik-adik. Dari amplop coklat. Nanti mama papa boleh bantu juga. Hiasannya boleh macam-macam. Ya, adik-adik terserah adik-adik mau seperti apa boleh. Ya, yang bagus-bagus. Nah, tapi jangan lupa ya adik-adik, di sini ada adik-adik misalnya fotonya ada anak sedang berdoa, boleh dengan pertolongan Roh Kudus. Adik-adik ceritakan di sini sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nanti adik-adik dapat kirimkan ke Ci Iren ya Ci. Oh, ke Iya, Ci. WA orang tua aja ya Ci ya. Iya, di WA orang tua ya sekarang udah ada ya Ci. Iya, Di grup orang tua ya. kelas AK. Nah, di grup orang tua kelas AK ya. Nah, seperti ini nanti kita bisa ada tas seperti ini ya. Hanya mengingatkan adik-adik bahwa Roh Kudus selalu hadir di tengah-tengah kita. Oke adik-adik? Nah, apa aja yang disiapkan? Pertama kali tentunya Kalau amplopnya amplop kecil, ya. boleh nggak? Amplopnya ada 2 ya. Ya Amplop sayang. kecil, Ci. Boleh nggak? Kalau apa Ci? Amplopnya kecil. Oh, kalau amplop kecil nggak bisa, mesti amplopnya kecil tapi yang coklat seperti ini. Amplop kecil nggak apa-apa yang coklat tapi ya jangan yang putih. Kalau yang iya, betul. yang kecil Yang kayak Leandra. gini. Iya, betul-betul, Leandra. ya, yang seperti ini. Kemudian nanti adik-adik Iya, ya, Rio, yang betul. ini digunting ya, digunting ya adik-adik, digunting. Ininya juga digunting ya adik-adik ya, gunting ya. Ini digunting, terus nanti yang ada garisnya, nih adik-adik yang ada lipetan garisnya, dijadiin satu kalau adik-adik sudah gunting. Ya, pakai double tip. Double tape boleh, seperti ini, dijadikan satu ya. Nah, jadikan satu, dilem. Boleh juga memakai lem. Ya, nanti dilem. Ininya digunting adik-adik, nanti ini sebagai tali tasnya. Ya, penutup amplop ini. Kemudian adik-adik perlu gunting untuk mengguntingnya. Kemudian ada kertas origami. Nah, seperti ini. Ya, boleh ditempelkan dengan lem boleh atau double tape boleh. Ya, adik-adik ya. Bisa ya adik-adik ya. Itu PR aktivitas adik-adik. Nah, Nanti ada video yang dikirimkan di grup ya, Ci? Ya, nanti ada videonya. Ci Agatha bisa di ini sebentar aja, Ci. Tapi kayaknya udah ini. Ci Welo nanti videonya di orang tua aja. Iya, di-share Ya. di grup aja ya, kita lanjut aja. Oke. Ya, lanjut. Nah, sekarang Kak, sekarang kita lanjut ya Ci Agatha ya. Kita nyanyi sebagai lagu respon dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan bernyanyi bersama-sama dari Kidung Ceria 90. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lama, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab.
adik-adik, kita lanjut sekarang, kita akan doa syafaat. Kita akan doa syafaat. Adik-adik yang mau berdoa, adik Siev, adik Maxi, adik Afiel, adik Emily. Sudah siap semua? Yang terakhir adik Emily ya, nanti ditutup oleh Enciwelo. Yuk kita satu dalam doa, udah siap adik-adik ya? Adik Siev, siap ya? Yuk, mari kita satu di dalam doa. Adik Siev, silakan. Mari kita berdoa untuk sholat. Ya Tuhan, berkatilah sekolah kami agar sekolah kami menjadi sekolah teladan bagi sekolah-sekolah yang lain. Berkatilah teman-teman kami agar menjadi murid-murid yang takut akan Engkau. Dan berkatilah guru-guru di sekolah kami. Berikanlah mereka kesehatan. Terima kasih ya Tuhan. Adik Maxi. Kami pada saat ini kami teringat teman-teman kami yang sedang sakit dan tidak bisa ikut hadir di ibadah pagi ini. Kiranya tangan kasih-Mu akan menjamah teman-teman kami sehingga mereka sembuh seperti sedia kala dan bisa ikut bergabung lagi di ibadah selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik Afiel. Tuhan Yesus, berkatilah gereja GPIB Nazaret supaya kami selalu beribadah untuk menjadi berkat bagi semua ciptaan-Mu. Dan juga berkatilah Pak Pendeta supaya selalu bisa melayani. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik Emily. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Berkatilah agar selalu aman sentosa. Sertai juga Bapak Presiden dan pemerintahnya agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Dan juga untuk pandemi ini agar Tuhan pulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, dari rangkaian doa anak-anak-Mu di pagi hari ini, secara khusus kami mendoakan untuk enci-enci dan adik-adik yang saat ini sedang dalam keadaan sakit dan juga dalam masa pemulihan, yaitu Enci Weli, Ci Christine, adik Fanya, adik Mila, adik Joshua Adam, adik Meta dan keluarga, serta saudara-saudara kami atau teman-teman kami, dan orang-orang yang kami kasihi yang berada di sekitar kami, di dalam kondisi sakit. Tuhan, kami doakan mereka dengan Roh Kudus-Mu, kiranya Tuhan jamah, sehatkan, dan pulihkan kembali selama proses masa penyembuhan. Kiranya makanan, minuman, dan obat-obatan yang mereka makan dan minum boleh menjadi berkat bagi kesehatan mereka di dalam masa penyembuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk adik-adik, beserta dengan mama, papa, kakak, adik, oma, opa, dan enci-enci, serta engku-engku beserta dengan keluarga masing-masing. Ya Tuhan, selama masa pandemi sekarang ini, Tuhan Yesus, kiranya Roh Kudus-Mu memberi kekuatan dan kesehatan yang baik bagi kita semua. Serta kami pun selalu menjaga kesehatan kami, sehingga kami masing-masing dapat mengingat untuk kesehatan diri kami, dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Ya Tuhan, sertai juga adik-adik di dalam aktivitas mereka setiap hari, di dalam sekolah online, kiranya Roh Kudus-Mu memberi kepintaran dan kecerdasan di dalam mengikuti pelajaran. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu mengucap syukur dan terima kasih atas segala yang Tuhan berikan kepada kami. Nafas kehidupan, kesehatan, sukacita, sekolah yang baik, orang tua yang selalu memperhatikan kami, serta masih banyak lagi hal-hal yang baik yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dengar dan sambut doa ini yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa, doa Bapa kami.
Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Cilina. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Kita siapkan persembahan kita. Sudah siap semuanya? Kalau sudah siap, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 152. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, mari kita berdiri, kita akan berdoa persembahan. Persembahan kami ku beri kepadamu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Amin. Adik-adik, silakan duduk. Kita akan mendengarkan warta Pelkat. Yang pertama, ibadah minggu depan pada tanggal 15 Agustus. Seperti semula, kita akan ibadah pada pukul 9 di channel YouTube. Yang kedua, persembahan dimasukkan dalam celengan plastik dan dikembalikan ke gereja setiap 3 bulan sekali, yaitu di bulan September. Celengan dapat diambil di kantor gereja. Untuk adik-adik yang beralamat jauh dari gereja, adik-adik bisa menyiapkan celengan plastik sendiri di rumah yang nantinya tetap dikumpulkan ke gereja. Latihan paduan suara PA hari Sabtu jam 10 sampai 11.30 lewat Google Meet. Terima kasih untuk adik Afil, Maxi, CF, dan Emily yang sudah bertugas doa syafaat. Untuk tugas minggu depan, doa menghadap Allah, Ivi, pembacaan Mazmur, Heldi, doa persembahan Rafael, doa pengutusan Viani. Jangan lupa untuk tetap melakukan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Pakai masker, cuci tangan dengan air mengalir, dan sabun atau hand sanitizer. Sehabis jalan dan masuk rumah, langsung mandi dan ganti baju. Adik-adik, sekarang kita berdiri. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 345.
Oh, berkati kami. Kita buka buku Kidung Cerianya 345. Oh, berkati kami dan lindungi kami. Tuhan, berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Bait yang kedua. Wajah-Mu kiranya ramah bercahaya, pada kami berikanlah damai dan sejahtera. Adik-adik, kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Kiranya Roh Kudus senantiasa menemani, menyembuhkan, menghibur, menyemangati, dan mengingatkan, sehingga kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini dan selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita bersatu duduk. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, adik-adik. Tuhan berkati selalu Hari Minggu. aktivitasnya ya. Jangan keluar dulu ya. Hari Minggu. Dulu. Hari Minggu, adik. Sehat-sehat selalu. Terima kasih. Jangan keluar dulu, kita foto dulu yuk. Hari Minggu, Ci. Terima kasih, Ci. Entah Kita nggak bisa foto Enci diam. Agatha, tolong ya Ci. Mama nggak kedengeran. Buka dulu kameranya semua. Ayo, Dela, adik Genta, Kameranya di- adik siapa lagi ya? Adik Ara. Jadi El. Ini ada 2 slide, jadi slide pertama dulu ya. Ciwelo kameranya, oh udah. Ini aja. 1, 2, 3. Slide kedua ya. Ada yang koleksi. 1, 2, 3. Oke, udah. Terima kasih Agatha. Terima kasih Selamat hari Minggu, adik. Yesus berkati. Hari Minggu.